Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Fitri dengan NIM 23101162200028. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah linguistik umum yang diampu oleh Ibu Dr. Nur Cahaya MPD. Di dalam linguistik ada 6 tataran, yaitu fonologi, morfologi, sintaksis, wacana, semantik, dan pragmatik. Langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu fonologi. Fonologi adalah bidang linguistik yang mempelajari, menganalisis, dan membicarakan runtunan bunyi-bunyi bahasa. Fonologi dibedakan menjadi fonetik dan fonemik. Fonetik adalah cabang studi fonologi yang mempelajari bunyi bahasa tanpa memperhatikan apakah bunyi-bunyi tersebut mempunyai fungsi sebagai pembeda makna atau tidak. Sedangkan fonemik adalah cabang studi fonologi yang mempelajari bunyi bahasa dengan memperhatikan fungsi bunyi tersebut sebagai pembeda makna. Adapun contoh fonologi sebagai berikut. Pada kata paru dan baru yang memiliki perbedaan bunyi pada huruf P dan B. Pembahasan selanjutnya yaitu morfologi. Secara singkat, morfologi ialah cabang linguistik yang di dalamnya mempelajari bentuk kata, perubahan kata, dan dampak dari perubahan kata terhadap arti kelas kata. Kajian morfologi berfokus pada pembentukan dan perubahan kata. Fokus utama morfologi adalah pada analisis morfem, yaitu unit terkecil dari suatu kata yang membawa makna. Contoh-contoh morfologi yaitu dalam kata bermain, morfem katanya adalah main. Dalam kata membaca, morfem katanya adalah baca. Dalam kata terbaca, terdapat kombinasi morfem ter sebagai awalan dan baca sebagai akhiran. Pembahasan selanjutnya yaitu sintaksis. Sintaksis adalah cabang ilmu linguistik yang mempelajari struktur dan susunan kata-kata dalam sebuah kalimat serta hubungan gramatikal di antara mereka. Sintaksis berasal dari kata Yunani yang berarti menempatkan bersama kata-kata dan merujuk pada ilmu bahasa yang melibatkan pengaturan kata-kata menjadi kalimat atau kelompok kata. Dalam bahasa Indonesia, sintaksis adalah ilmu tentang cara merangkai kalimat sesuai kaidah bahasa Indonesia yang benar. Ini merupakan adaptasi dari kata sintak dalam bahasa Inggris dan Belanda. Contoh sintaksis yaitu Ani makan nasi. Dalam kalimat ini, Ani adalah subjek, makan adalah predikat, dan nasi adalah objek. Pembahasan selanjutnya yaitu wacana. Wacana adalah unit bahasa yang lebih luas dan kompleks, melibatkan serangkaian kalimat yang membentuk suatu rangkaian berdasarkan konteks tertentu. Analisis wacana melibatkan pemahaman struktur, makna, dan fungsi bahasa dalam teks yang lebih panjang. Istilah wacana dipergunakan untuk mencakup bukan hanya percakapan atau obrolan, tetapi pembicaraan di muka umum, tulisan, serta upaya-upaya formal seperti laporan ilmiah dan sandiwara atau drama. Wacana mencakup 4 tujuan penggunaan bahasa, yaitu ekspresi diri, eksposisi, sastra, dan persuasi. Unsur wacana dapat dibedakan menjadi 2 aspek, yaitu unsur internal dan unsur eksternal. Unsur internal berkaitan dengan unsur-unsur kebahasaan secara struktural. Sementara itu, unsur eksternal berkaitan dengan aspek-aspek di luar unsur kebahasaan. Unsur internal wacana terdiri atas kata, kalimat, teks, dan konteks. Unsur eksternal wacana terdiri atas implikatur, presuposisi, referensi, inferensi, dan konteks. Pembahasan selanjutnya yaitu semantik. Kata semantik merupakan istilah teknis yang mengacu pada studi tentang makna, berasal dari bahasa Yunani kuno sema, bentuk nominal, yang berarti tanda atau lambang. Kata semantik ini disepakati sebagai istilah yang digunakan untuk menyebut bidang linguistik yang mempelajari hubungan antara tanda-tanda linguistik dengan hal yang ditandainya.
dan mempelajari makna atau arti dalam bahasa. Contoh semantik yaitu kalimat ikan itu besar. Semantik melibatkan pemahaman bahwa kata ikan merujuk pada makhluk air dan kata besar menunjukkan ukuran yang lebih dari biasanya. Pembahasan terakhir yaitu pragmatik. Pragmatik adalah cabang linguistik yang mempelajari hubungan antara konteks luar bahasa dan maksud tuturan melalui penafsiran terhadap situasi penuturannya. Dalam linguistik, pragmatik merupakan salah satu bagian dari semiotika. Prinsip-prinsip di dalam pragmatik meliputi sintesis antara studi, maksud, dan tuturan. Sementara aspek yang dilibatkan dalam pragmatik ialah unsur bahasa, penuturan bahasa, dan penafsiran bahasa. Pragmatik mengkaji makna kontekstual atau makna situasional berdasarkan latar tempat, latar waktu, partisipan, tujuan, topik, dan media komunikasi. Contoh pragmatik yaitu kalimat, "Bisakah kamu menutup jendelanya?" Dalam konteks tertentu, kalimat tersebut dianggap sebagai permintaan, meskipun secara gramatikal merupakan pertanyaan. Sekian dari saya, terima kasih.